أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus juga mengikuti kegiatan sajadah fajar. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pagi ini saya nggak begitu siap karena saya tidak mempersiapkan. Jadi kita mengingat atau melanjutkan saja barangkali apa yang sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu, yaitu sekitar berkorban dan riwayatnya. Jadi berkorban itu perintahnya adalah surah Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Nah, di situ kemarin sudah kita jelaskan bahwa kita dalam ayat pertama telah diberikan nikmat yang serba banyak. Kemudian ayat kedua kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkorban. Kemudian yang ayat ketiga bahwa orang yang membenci kita, yang tidak senang dengan kita, itu akan terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala atau hancurlah begitu. Nah, di sini kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kiai Bahar Rudin dari Malaysia, yaitu Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi atau Rasulullah SAW itu tidur ringan, masih dalam keadaan sadar, tapi antara tidur barangkali antara tidur dengan sadar. Nah, itu tiba-tiba beliau bangun, kemudian mengangkat kepala seraya tersenyum, gitu. Jadi kaget mungkin begitu, kayak istilahnya langsung tersenyum. Nah itu kenapa? Lalu ditanya. Yang nanya tadi kan Anas ya. Jadi ditanya, kenapa tertawa ya Rasulullah? Langsung Rasulullah menjawab, sebuah surah baru saja turun dan beliau pun langsung membacakan kepada kami, yaitu surah Al-Kautsar. Nah itu ceritanya. Nah, kenapa ayat ini turun kan begitu. Nah, artinya asbabul nuzulnya itu. Jadi supaya itu menambah wawasan kita, asbabul nuzulnya itu begini. Dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, As bin Wel bin Hisam melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid. Sedang ia masuk tepat di pintu, keduanya bertemu muka dan berbicara. Sedang orang-orang Quraisy itu ada di dalam masjid. Nah gitu. Ini supaya lebih kan, ada wawasan sedikit kenapa Al-Kautsar itu turun.
Sedang orang-orang Quraisy ada di dalam masjid. Setelah Az masuk, mereka bertanya, siapa orang yang baru saja berbicara denganmu? Begitu. Langsunglah dijawab, siapa lagi kalau dengan orang itulah Al-Aftar gitu. Supaya lebih jelas. Ya, Al-Aftar adalah julukan orang-orang Quraisy, orang pada zaman itu, orang yang tidak mempunyai anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal. Nah, siapa yang meninggal anak Rasulullah, maka dijuluki Al-Aftar itu. Nah, jadi supaya lebih jelas kan begitu. Nah, di dalam buku yang saya baca itu namanya Ibrahim. Kalau Pak Baharudin Mansur menjelaskan Hasim kalau nggak salah ya, Qasim ya. Tapi ini apa yang saya baca itu adalah Ibrahim. Ibrahim itu adalah ibunya lain. Jadi saya jelaskan supaya lebih jelas. Nah, itu jadi putra-putra Nabi. Supaya kita ingat siapa saja putra-putra Rasulullah. Karena Rasulullah itu istrinya kan tidak hanya satu. Nah, tapi waktu Khadijah itu nikah dengan Khadijah itu tidak ada duanya, jadi satu saja. Nah, untuk itu perlu kita lihat putra-putra Nabi. Pertama adalah Qasim, yang putra ya. Qasim itu meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, supaya lebih jelas. Kemudian Ibrahim itu 7 hari setelah lahir meninggal. Itu yang tadi kalau menurut saya itu yang dijuluki tadi. Kemudian Abdullah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu yang laki. Jadi anak nabi itu ada 7. Kemudian yang putri, pertama Fatimah. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ummu Kalsum. Nah, itu anak putra putri Nabi itu ada 7, supaya kita lebih jelas. Nah, semua putra putri Nabi itu satu ibu, yaitu Siti Khadijah, kecuali Ibrahim, itu ibunya Jariyah Qibtiyah bernama Dewi Maria. Nah, jadi kalau Ibrahim ibunya lain. Jadi yang 6 tadi putri dari Khadijah semua. Nah, tentu kalau kita lihat ini, kalau Ibrahim memang itu barangkali yang terakhir, karena kan dia menikah dengan yang lain setelah Khadijah. Nah, sedang Khadijah waktu meninggal dia kan ini belum lahir. Jadi setelah ini lahir barangkali terakhir ya istilahnya. Nah, itulah maka dikatakan tadi Al-Aftar tadi. Tuh supaya lebih jelas. Jadi semua meninggal ya, semua meninggal kecuali yaitu Fatimah. Jadi Fatimah itu meninggal setelah Rasulullah meninggal. Jaraknya berapa? 6 bulan. Jadi setelah meninggal Rasulullah 6 bulan lalu Fatimah. Nah, itu supaya kita lebih jelas. Kemudian kita jelaskan Al-Kautsar adalah bengawan di surga. Jadi selama ini kan kita tahu surga apa Telaga Kautsar. Nah, kan gitu. Jadi bengawan di surga. Kemudian lagi telaga di surga, kemudian telaga di mauqif atau tempat pemberhentian hisab. Jadi banyak nganunya yang artikan. Kemudian lagi ada yang mengatakan keutamaan yang banyak. Nah, itu Al-Kautsar tadi. Kemudian makom mahmuda atau yang terpuji. Kemudian akhlak yang bagus. Jadi banyak sekali Al-Kautsar itu apa istilahnya pengertiannya. Nah, itulah sedikit dari pengertian yang sudah sering kita jelaskan.
supaya kita lebih punya wawasan. Kemudian kami akan juga kalau ini tentang apa namanya Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Aftar yang hubungannya dengan kurban. Sekarang saya akan meloncat yaitu ceritanya Nabi Ibrahim, karena kurban ini kan dari sana. Karena kemarin juga sudah kita jelaskan. Nah, Nabi Ibrahim itu kan terkenal pemurahnya, begitu kan? Karena kita tinggal nambah, maka dan sangat kalau Nabi Ibrahim itu terkenal mengajak makan orang gitu. Jadi makan tuh nggak mau seorangan. Kalau nggak ada nunggu-nunggu, kalau perlu nyari cara untuk makan. Nah itu Nabi Ibrahim. Nah, dan dia sangat pemurah karena apa? Dia kalau awalnya itu kan dia kurban sampai berapa? 1000 ekor. Kemudian kambing 300 sapi, terus 100 ekor unta. Jadi sampai para malaikat itu Allah sendiri juga mengakui Ibrahim sangat taat. Nah, untuk itu maka Nabi Ibrahim itu sampai dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Nah, maka malaikat protes gitu. Protes. Iya, karena Nabi Ibrahim itu kaya kan begitu. Makanya korban gini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada Allah. Sangat taat kepada Allah. Jadi sangat taat kepada Allah. Maka para malaikat tadi katanya kalau misalnya itu disuruh apa taat, disuruh apa taat. Karena dia orang kaya kan gitu kan. Wajar kalau nah kalau nggak percaya coba, karena malaikat protes, kamu lihat saja kan sana, datangi ke sana, maka akan kami ceritakan. Karena Nabi Adam diangkat sebagai kekasih Allah, maka Allah berfirman, kalian jangan memandang, menilai bentuk atau kaya harta, tapi lihatlah dari lubuk hati yang sangat dalam dia, amal perbuatannya tiada yang dia cintai, yang tidak ada yang dia senangi selain dari aku. Nah, itu kata Allah kepada malaikat ya. Jadi Nabi Ibrahim itu yang dicintai hanya Allah nomor satu, nomor wahid. Kalau kita kan kadang-kadang molak-malik. Memang kita ke masjid cinta Allah, tapi nanti setelah di luar cinta yang lain kan gitu. Kadang-kadang melebihi cinta kita kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim hanya Allah yang sangat dicintai. Makanya suruh motong anaknya pun dilaksanakan. Karena saking taatnya maka diganti dengan gibas kan begitu. Nah, untuk itu malaikat tadi coba sana, kalau nggak perlu pergi sana ke tempat Nabi Ibrahim. Setelah pergi mengecek, maka Jibril pun bertemu dengan Ibrahim dengan bentuk manusia biasa, tentu saja manusia yang bagus kalau Nabi Jibril itu. Jibril waktu itu Nabi Ibrahim sedang menggembala kambing. Dia mungkin baru duduk-duduk di atas bukit mengawasi kambing-kambingnya yang beribu-ribu. Karena apa beribu-ribu? Karena penjaganya saja anjingnya itu 12.000 ekor. Kalau anjingnya saja yang jaga 12.000 ekor, berapa kira-kira kambingnya? Belum orang-orangnya yang mengawasi yang lain. Kalau satu kan nggak mungkin, anjing satu ngawasi kambing satu kan? Nah itu, anjingnya saya 12.000. Jadi kalau Nabi Ibrahim mungkin ya sambil dikir di atas puncak sambil melihat kambingnya berserakan di mana-mana, mungkin memutih. Kalau gembel ya, kambing gembel itu kan putih biasanya, memutih di bumi Allah itu. Nah, maka Jibril datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata
Ibrahim kan. Nah, istilahnya mungkin biasalah tanya jawab dari mana dan semua. Kemudian tapi dia tidak mengatakan aku ini Jibril. Nah, karena dia menjelma manusia. Nah, kemudian Jibril, wah kambingmu banyak, barangkali bahasa kita begitu. Kalau boleh aku minta 1 ekor ja. Bisa ke? Kan gitu kalau bahasa kita. Kan 1 ekor. Dan maka jawabnya apa Nabi Ibrahim? Jangankan 1 ekor, 1/3 dari kambing seluruhnya ini ambillah, katanya Nabi Ibrahim. Tapi ada syaratnya, agar malaikat tadi, tapi orang tadi yang dengan itu, yaitu membaca atau berzikir kepada Allah. Maka Jibril pun langsung membaca, Subuhun kudus Rabbul malaikatu waruh. Nah itu zikirnya si malaikat. Jadi disuruh zikir langsung Jibril membaca Subuhun kudus Rabbul malaikatu waruh. Nah itu jadi artinya yaitu Maha suci Allah, Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Tuhannya Jibril. Nah, itu. Jadi malaikat Jibril itu apa namanya membaca, nah itu. Nah. Kemudian setelah disuruh ngambil 1/3-nya, wah murah bener, minta 1 dikasih 1/3 seluruh daripada kambing-kambingnya. Nah. Lanjutkan Nabi Ibrahim, maka berzikirlah untuk yang kedua kalinya. Nabi Ibrahim menyuruh malaikat tadi suruh berzikir untuk yang kedua kalinya, maka malaikat Jibril juga zikir seperti tadi, yang serupa tadi. Setelah itu maka ambillah separuh daripada seluruh kambing-kambing ini. Bayangkan, luar biasa tidak? Minta 1 disuruh 1/3 ngambil, kambingnya beribu-ribu. Suruh zikir lagi kasih separuhnya. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong lagi atau berkata lagi, berzikirlah untuk yang ketiga kalinya. Zikir ketiga dikasih berapa? Ambillah seluruhnya, termasuk penggembala dan anjing-anjingnya. Mau apa kira-kira? Bagaimana? Ada enggak Pak kalau ke orang sekarang? Kira-kira mau utang pun susah. Nah, gitu kan. Jadi ini luar biasa. Nah, maka itu yaitu malaikat. Kemudian Jibril membaca seperti yang tadi. Kemudian Nabi Ibrahim berzikirlah untuk yang 4 kalinya dan berikrarlah. Nah, yang keempat, karena saat tadi sudah kambing seluruhnya dikasihkan, suruh ngambil seluruhnya, maka yang terakhir berzikirlah, kemudian berikrarlah bahwa Anda adalah hamba Allah, hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu luar biasa. Jadi, tapi waktunya habis nampaknya Pak Bambang udah gini katanya. Jadi inilah sepotong-sepotong, nggak apa, nanti kita tambah lagi kapan-kapan. Nah setelah itu maka terbongkarlah, setelah seluruhnya suruh ngambil dan lain sebagainya, sebenarnya ngaku terusan, sebenarnya aku ini bukan ini nganu, karena semua dari saya nggak berkehendak. Jadi istilahnya itu saya adalah Jibril, gitu kan. Setelah Jibril maka Nabi Ibrahim tadi kan semua sudah dikasihkan. Nah disuruh ngambil lagi ya, karena dia sudah ngasihkan maka nggak mau. Maka disuruhlah untuk yang baik, artinya disedekahkan untuk bikin atau tempat lain-lain. Jadi Nabi Ibrahim pun nggak mau ngambil lagi barang yang sudah dikasihkan. Nah, maka Allah bertanya kepada Jibril, nah Jibril, bagaimana ini, kata Allah, engkau dapati? Jibril jawabnya, sebagus-bagus Al-Halil.
Jadi qalilullah itu. Nah, mungkin pagi ini itu saja, menambah cerita yang sudah-sudah, mudah menambah wawasan kita bahwa Nabi Ibrahim adalah saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mengikuti langkah Jibril, yaitu kita melaksanakan perintah Allah, yaitu surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, maka kita sholat dan kita berkorban. Nah, maka yang belum siap, marilah kita siap-siap, cari sapi yang gemuk, kambing yang gemuk, kita potong nanti setelah hari raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.